Linda, dia udah ada di rumah sakit sedang istirahat. Saya telepon lagi nggak ada, sudah dibawa ke Singapura. Saya telepon lagi ke Singapura, tetapi dia sudah dibawa ke tempat operasi. Jadi saya nggak pernah ngedengar suaranya Darmawan. Tetapi sepulangnya dari rumah sakit dia kirim surat kepada saya. Katanya saya makan obat, bukan saja obat itu menjadi obat tetapi racun. Karena saya tidak ada daya, tidak ada tenaga, dia bilang begitu. Tapi saya tetap berdoa kepada Tuhan. Saya bilang kalau memang Tuhan akan menyembuhkan Darmawan, sembuhkanlah Tuhan, supaya semuanya ini supaya menjadi berkat untuk semua orang. Karena Darmawan itu dari masa kecilnya dia sudah langganan halal hidup dari Bandung, memang lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengutamakan kepada Tuhan. Meskipun saya merawat Darmawan semasa kecil waktu SD di Cibinong itu, saya dengan senang hati dan dengan kesabaran, ketabahan untuk semuanya ini. Sampai-sampai neneknya bilang, kok Mami bisa sabar menghadapi anak 3 ini, kalau berantem dengan Pandu ini seperti dengan musuh. Hebat sekali, tetapi saya nggak apa-apa, saya nggak pukul anak-anak ini. Dan Alto, dan dengan demikian saya merasa bersyukur kepada Tuhan bahwa saya penyesalan yang sangat sedikit, tetapi itu semuanya membawa mereka sekarang betul-betul menjadi pelayan Tuhan yang setia. Darmawan, Setia dan Pandu berkecimpung di dalam ladang Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, dan inilah kesaksian saya bahwa di dalam keadaan yang sangat sederhana, kadang-kadang sangat minim, kadang-kadang sangat lelah, tapi mereka tidak jenuh dan tidak merasa bosan untuk memuji Tuhan di mana saja mereka diperlukan dan dibutuhkan. Terpujilah nama Tuhan oleh segala yang Tuhan sudah berikan pada mereka dan keluarga kami. Terima kasih. Bisa, dia 3 tahun 67 dan saya mau berikan sedikit saja tentang waktu itu Oscar datang ke Irian. Setelah dia selesai pendidikan penerbangan di Truk, Pak Dar pergi ke Irian saya untuk rencana menjadi pilot MAF. Setelah Pak Dar tiba di Irian, dia mencari kantor MAF dan melapor kepada program manager Pak Hank Worthington. Dia bawa dia siap untuk menjadi pilot MAF. Dia pikir itu dia langsung bisa menjadi pilot MAF. Pak Hank sangat kaget karena dia belum kenal Pak Dar, dan juga pada waktu itu belum ada orang Indonesia sebagai pilot MAF di Indonesia. Tetapi Pak Hank juga dia ada visi dan dia mencari kesempatan juga menghibur Pak Dar dalam keinginannya pada waktu itu, dan dia siapkan program evaluasi untuk Pak Dar. Juga ada beberapa orang MAF di situ, ada pilot, mekanik. Itu ada satu keluarga nama Roger, Klaus dan Marcelo Roger, dan mereka mengundang dia tinggal di rumah bersama dengan mereka selama masa evaluasi itu. Nah, itu semua orang yang kenal Pak Klaus, dia ada satu orang yang sudah joki banyak, dan tahu kalau dia dapat usulan bahasa dari Pak Klaus harus hati-hati. Itu karena saya tidak memuji Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk melayani bersama dengan Dar dan Berna selama kurang lebih 30 tahun. Di Irian Jaya
juga di sini di Jakarta. Dan kami selalu melihat bahwa Dar dan Berna, Dar dan Ibu Berna selalu siap, selalu setia dalam melayani mereka. Bukan sebagai pilot mekanik saja, tetapi juga di sekolah kita sebagai dosen di Samarinda dan sesuai dengan nilai hidup yang kami yang dengan profesi tadi. So ya, walaupun Tuhan sudah panggil dia, kami masih ada teladan yang di sini, dan itu akan hidup selama-lamanya, dan kami bisa puji Tuhan kami. Terima kasih. Salam sejahtera. Saya adalah teman Pak Darmawan di sekolah penerbang di Gulu. Kami mengenal beliau, Pak Darmawan, ketika kami baru masuk di Gulu tahun 1945. Kami adalah penerbang angkatan 11. Ketika itu kami ada 50 kalau nggak salah. 51 atau 52 karena ada tambahan dari TNI AU. Dan di kelas kami 52 itu kebetulan ada beberapa teman yang jadi populasi teman-teman yang beragama Kristen itu cukup banyak. Jadi dari Protestan itu ada 6 orang, dan dari Katolik mungkin ada 5. Ya, katakan ada 20%. 20% dari 52 ya sebenarnya ada. Sehingga tiap minggu kami ada pertemuan mingguan, tapi itu di keluarga-keluarga di kompleks. Di kompleks sekolah penerbang di Solo gitu. Namun dari sekian banyak teman-teman yang Kristen itu umumnya kalau untuk nggak ikut kebaktian itu, kalau nggak salah itu Rabu malam, itu biasanya kita itu semua malas, senangnya nonton TV aja daripada dari itu. Dan udah mau itu yang tiap kali selalu mengingatkan, bahkan sedikit sedikit memaksa, ayo begini untuk selalu ikut kebaktian itu. Dan itu kami melihat bahwa Darmawan waktu itu memang sudah melihat kepada kita bagaimana sebenarnya kehidupan kekristenan yang benar. Jadi kami menganggap bahwa, dan kami melihat bahwa Darmawan dalam kehidupan sehari-hari itu semua melihatkan bahwa beginilah dia bersaksi sebagai dia dengan saksi Kristus di dunia itu. Kami menganggap bahwa itu adalah satu cara yang mungkin paling tepat saat sekarang ini, itu paradigma yang baru. Mungkin kita tidak bisa berpesankan ketika itu bahwa itulah cara yang tepat, di mana kita di dalam mengabarkan Injil, memberi kesaksian itu bukan dengan omongan, tetapi lebih dari lebih adalah dengan tindakan kita sehari-hari. Dan itu akan lebih sebenarnya dari segi ilmu itu dibanding dengan musuh lain itu tidak ada apa-apa. Jadi kami sungguh kagum dan terlebih lagi bahwa melayani Tuhan hutan-hutan itu adalah suatu bagaimana Padang sudah terpanggil untuk melaksanakan tugas yang sungguh sangat mulia di mata Tuhan. Dan kita sungguh kagum, dan melalui kesempatan ini kami terima kasih kepada keluarganya yang sudah membimbing Padang sehingga begitu sekarang kualitas berbakti bagi kemuliaan Tuhan. Tapi jangan ceritakan kepada orang lain ya. Yang paling sering menyebabkan kami berkelahi ialah kepala ayam. Karena dulu kalau potong ayam satu, kami bertiga suka makan kepala ayam. Jadi biasanya
Satya selalu mengalah, mungkin karena badannya lebih kecil. Saya sebagai adik nggak mau kalah, dan yang besar merasa saya lebih punya hak, sehingga kami selalu berkelahi. Tapi saudara, walaupun demikian, justru setelah kami dewasa dan seperti tadi Tante Lin katakan bahwa kami suka melayani. Saudara tahu kenapa kami selalu melayani Tuhan? Itu adalah karena doa dari ibu, yaitu nenek kami. Dia minta dar untuk jadi pendeta dan tidak mau jadi pilot, tetapi saya merasa Darmawan berkhotbah lebih banyak daripada saya sebagai pendeta. Saya katakan saya tidak mau, saya tidak berani di depan orang, tapi akhirnya saya terpaksa jadi pendeta. Itu saya. Dan Satya walaupun dia menjadi pendeta, dia bekerja untuk Tuhan juga melalui SEAL sama disitu linguistik, begitu bunyinya kira-kira. Saudara sekalian, terakhir saya ingin memberikan satu kesaksian. Bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kepada saya selama 3 minggu untuk beserta dengan dia di Amerika dan 1 minggu, 2 minggu di Amerika dan 1 minggu di Meksiko. Saudara, hadirnya saya dan Satya di sana itu merupakan satu mukjizat dan karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Secara manusia saya tidak mungkin ke sana karena begitu mahal ongkosnya. Dia tidak menangis, dia tidak keluar air mata, sehingga saya ada kesempatan ketika saya mencuci bekas umpang itu di kamar mandi. Saya cuci muka saya supaya kelihatan masih segar, tapi seperti saya sudah bercuci air mata bukan karena kesedihan, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada dia, dan juga saya merasa Tuhan kenapa begitu menderita dia. Saudara-saudara, ada satu hal yang saya ingin katakan. Darmawan selalu dibicarakan tentang bukunya Jamaah-Jamaah yang sudah membacanya. Saudara, saya mengatakan bahwa Darmawan dia menuliskan buku ini sebelum dia sakit. Dia banyak menasihati orang supaya jangan menyerah pada saat menderita, dan dia sudah melaksanakan. Dia tidak menyerah, walaupun hampir-hampir menyerah. Begitu sakitnya, penderitaannya, sampai dikatakan Pandu, kau tidak ya bertanya. Mungkin saya tidak tahan lagi mendekati. Paling tahan saya 2 hari lagi. Tidak. Kamu boleh pulang hari ini, boleh pulang besok, boleh pulang minggu depan, kapan saja. Tapi jangan menyerah. Jangan menyerah oleh karena kamu rasa kamu tidak tahan. Karena waktu itu adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kapan Tuhan panggil kita pulang? Dia mengalami kesakitan ketika muntah ataupun yang selalu begitu sakit sehingga morfin yang diberikan kepada dia tidak berarti lagi. Lalu dia mengatakan lagi, mau berdoa dan membaca mungkin pada bahasa Indonesia jadi ketika saya membacakan kitab Mazmur di pasal 1, yang tadinya dia mengatakan sakit, tapi lama-lama hilang suara itu. Dan saya pikirnya dulu, dan saya bacakan terus. Sampai mungkin Darmawan tahu bahwa saya sudah mulai kering di diri saya. Dia katakan akhirnya sampai pasal 7 atau pasal 8 sudah. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Lalu dia uraikan kembali apa yang saya bacakan tadi. Berarti dia tidak tidur. Dan saya yakin kekuatan firman Tuhan hidup di sana, menghilangkan penyakitnya, menghilangkan rasa sakitnya. Saudara, Darmawan kata
saya minta kepada Tuhan, Tuhan saya minta supaya saya bisa sembuh. Karena masih banyak pelayanan yang harus saya lakukan. Begitu banyak tugas-tugas yang belum saya kerjakan. Saya harus melayani orang-orang di pedalaman. Saya harus mengajar banyak siswa-siswa yang menunggu saya. Saya bisa minta sama Tuhan, itu keinginan saya. Tapi kalau memang Tuhan katakan, oke Dar, sampai di sini saja sudah cukup, saya harus setia, saya harus taat, dan saya harus ikut, dan saya siap kapan saja. Walaupun kadang-kadang saudara dalam percakapan kami seringkali merasa mengatakan, saya masih dibutuhkan, belum ada orang yang bisa menggantikan saya. Saya katakan, yang sok jago lo ya. Lu pikir lo yang paling hebat? Belum tentu. Kita seringkali berpikir bahwa kita yang sangat diperlukan oleh Tuhan untuk bikin ini, bikin itu. Tidak. Kalau kamu dipanggil oleh Tuhan, jangan pikir bahwa pekerjaan Tuhan itu bisa berantakan. Tidak. Kan bukan pekerjaan Tuhan. Tuhan akan tunjuk orang lain yang menggantikan kamu untuk melayani. Jadi jangan khawatir soal pekerjaan pelayanan. Kalau memang Tuhan panggil, terima saja panggilan Tuhan. Saudara-saudara, benar-benar kami merasakan bahwa selama 2 minggu, 3 minggu Tuhan, mujizat memang kami nantikan. Dan kami percaya itu akan terjadi. Kalau memang terjadi, sehingga saya katakan, kalau memang Tuhan dengan mujizat bisa sembuh, kenapa tidak? Tapi kita harus berusaha sebagai manusia, itu sebabnya kami pergi ke Meksiko untuk cari pengobatan alternatif. Tapi andai kata pun tidak Tuhan berikan kesembuhan, itu pun adalah mujizat dari Tuhan. Dan kami tetap merasa bersyukur dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian, ketika Berna menelpon saya kira-kira jam 10 malam, padahal jam 7 malam, jam 6 malam kami di sini mengatakan, saya katakan pada majelis teman-teman di anugerah kemauan kemungkinan sembuh 80%. Itu iman kita. Tapi jam 10 atau jam 11 malam Berna menelpon saya. Apa yang dikatakan? Aduh, dan sudah mati, dan sudah meninggal. Tidak. Berna katakan, aduh, dan mawar sudah di surga. This was not. Dan telah dimakan. Dan itu jadi benar. Sehingga ketika saya pulang, waktu saya pulang, saya minta izin dari dia. Saya katakan, Dan, kita beriman bahwa kamu akan sembuh. Karena itu, kamu saya tunggu di Jakarta. Kalau sembuh, kalau yang mujizat, kamu harus kasih kesaksian. Tetapi ada yang kata tidak, kamu yang tunggu saya di surga. Saudara, dia sedang tunggu saya di surga sana. Tapi itu menjadi saudara-saudara. Dia menunggu orang-orang yang dia injili, dia tahan menginjili orang-orang yang datang berkunjung setengah jam sampai 1 jam. Dia tahan untuk menginjili orang-orang yang datang. Kalau orang belum percaya, sehingga orang yang datang seperti pasien yang mendatangi dokter, bukan orang yang melawan orang sakit. Itu yang saya bilang, saudara. Tapi saudara, pendeta dari Skopje mengingatkan kita tadi bahwa kita betul-betul sembuhkan untuk memuji dermawan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Itulah yang juga dikatakan oleh istrinya Berna. Saya katakan, Berna, saya sangat kagum sama kamu, karena kamu tidak pernah ngomel, tidak pernah susah, kamu terus kuat. Lalu apa dikatakan? Ya, itu semua oleh karena banyak orang-orang yang mendoakan saya. Saudara-saudara, kekuatan seperti itu adalah Tuhan yang berikan kepada kita. Dan kita bersyukur. Biarlah ini juga, dan saya merasa ini kita seperti kakak yang sekarang Pak Aulia. Dan itu memang akan menguatkan kita semua. Dan saya yakin hidup Darmawan dan matinya Darmawan akan menjadi kekuatan buat kita sekali. Tetapi bukan hanya Darmawan, itu karena kekuatan yang Kristus berikan kepada dia. Dan juga kekuatan ini bisa menjadi kekuatan saudara dan saya, asal kita menerima Yesus.
Saya kira sampai di sini dulu. Dan buku Jangan Menyerah dan Memerintah Sebagai Raja ini dikarang oleh Darmawan. Ini merupakan kesaksian nasihat dia tentang penderitaan, sedangkan Memerintah Sebagai Raja sebagai pemahaman dia tentang kitab Wahyu. Buku ini kami hanya dapatkan beberapa eksemplar saja. Kalau saudara ingin mendapatkannya silakan. Saya lupa harganya karena saya nggak pernah ingat soal harga. Semua hasil daripada buku dan segala macam itu diserahkan untuk pelayanan Tuhan. Bahkan kami dengan rumah dan tanahnya yang ada di Samarinda juga diserahkan untuk gereja dan pelayanan. Memang hidup kami adalah untuk Tuhan. Terima kasih untuk perhatian saudara-saudara, untuk doa dan kasih saudara kepada kami sekalian, khususnya kepada Darmawan, kepada keluarganya. Puji Tuhan. Dan hanya sekali-sekali saja kami bertemu, terutama pada waktu konferensi misi. Dan saya banyak belajar dari dia. Dan dari apa yang saya dengar, baik dari kesaksiannya maupun dari teman-teman pelayanannya, saya sangat bersyukur bahwa Tuhan telah memakai Dan di dalam keberadaannya dan telah menjadi teladan bagi banyak orang. Dan saya percaya bahwa Dan telah menjangkau banyak orang-orang, baik di Irian Jaya, di Sulawesi, di Kalimantan, di NTT, dan di tempat-tempat lain tidak kita ketahui. Dan saya sangat juga dapat mengenal keluarga Soleman Bone di Cibino, dan saya tahu ini adalah bukannya secara kebetulan Tuhan kenal kita dengan mereka, tapi Tuhan punya maksud. Dan kalau pada hari ini keluarga boleh minta saya untuk berdoa, mungkin doa syafaat. Saya tidak selesai dengan kita turun kepala dan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, kalau pada malam hari ini Engkau yang telah mendidik untuk mengenal-Mu. Sejak kecil Engkau telah menanamkan kasih-Mu. Sejak kecil Tuhan yang telah mempunyai cita-cita untuk menjadi penerbang, walaupun pada waktu itu yang mempunyai keinginan lain sebagai penerbang, tetapi Engkau mengarahkannya Tuhan menjadi penerbang hamba-Mu yang untuk menjangkau suku-suku yang tinggal di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Sekarang dan sudah berada bersama-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas teladan yang telah Kau berikan melalui hidupnya. Dan sekarang kalau dia telah meninggalkan hidupnya yang fana, dia berada bersama-Mu. Dia sedang memuji-muji-Mu. Dia bersyukur bersama-Mu. Dan kami yang masih berada di dunia ini Tuhan, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami dapat mengenal akan segala perbuatan di dalam hidup. Kehilangan mereka akan ayah, akan suami, akan kakek. Engkau menjadi kekuatan dan hiburan bagi mereka. Biarlah segala teladan dan ajaran yang telah Kau berikan melalui hidup mereka akan menguatkan mereka Tuhan. Dan biarlah semakin hari mereka boleh semakin menyadari bahwa Engkaulah kekuatan di dalam hidup mereka. Suku-suku, orang-orang yang berada di pedalaman di desa-desa, dan memberitakan akan Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena melalui hidup Dan banyak orang-orang yang telah dapat dijangkau bagi Tuhan. Kepergian
kalian telah meninggalkan tempat yang kosong di rumah. Namun kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui yang terbaik. Kalau ini adalah hal yang terbaik bagi Dar untuk pulang ke rumah yang telah Kau sediakan, maka demikian pula bagi Imam. Dia sangat dikasihi oleh Dar dan oleh Engkau. Biarlah kekosongan yang dialami di rumah ini akan Kau isi dengan darmawan-darmawan baru Tuhan, sehingga pelayanan pekerjaan dapat terus berjalan turut dengan kehendak. Kami berterima kasih Tuhan. Banyak orang akan datang kepadamu dan beroleh kekuatan daripadamu Tuhan. Berkatilah pendistribusian buku ini Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi keluarga. Tuhan, terima kasih oleh karena Tuhan hadir dengan kami. Terima kasih sebab kami bisa belajar dari teladan Tuhan. Kiranya memorinya, teladannya, bebannya, cara dia melayani Engkau dengan semangat dan dengan segenap hati dapat dioper kepada kami masing-masing, supaya kami juga lebih setia di dalam hal menjangkau orang lain bagi Tuhan, dan lebih setia juga kami untuk memantapkan kehidupan kami dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Membuka hati dan angkat pandangan kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan dapat memberkati saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati kalian dan melindungi kalian. Tuhan menyinari kalian dengan wajahnya dan memberi kalian kasih. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kalian dan memberi kalian damai sejahtera. Amin. Di dalam memperingati atau menyampaikan ucapan syukur berhubung dengan dipanggilnya cara pulang ke rumah Bapa di surga. Mengucap syukur karena pulang menghadap Bapa dengan membawa persembahan berupa jiwa-jiwa yang telah dikabarkan Injil di pedalaman Irian, di Kalimantan, di Sulawesi dan di lain-lain tempat. Ucapan syukur kami ini pertama-tama kami sampaikan kepada Bapak Pendeta, kepada Pendeta Gereja Metodis Kudusnya Anugerah. Selanjutnya kepada keluarga MAM dan kepada keluarga Soja Saleh, keluarga Persanggupan Gaul, Yayasan Sayap Kasih, grup doa Pondok Indah yang menyediakan konsumsi, Gereja Baptis Kebayoran, Gereja Baptis di Mandala Pamulang, teman-teman FIA yang telah membantu dengan doa dan dana kepada anak kami Setia Utama yang telah memungkinkan dia bertemu dengan kakaknya almarhum di Amerika Serikat. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudara. Demikian pula terima kasih kepada rekan-rekan Hidayat, saudara-saudara yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah mendukung semuanya ini di dalam doa dan perhatian kepada almarhum Darmawan Hore. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih.
kami ucap terima kasih dan kami bersyukur karena Engkau Maha Baik, mengasihi kami, menyelamatkan kami, memberikan kami damai sejahtera. Roh Kudus Allah memimpin kami sehingga kami boleh melalui hari-hari yang telah lampau. Dan saat ini di mana kami mengadakan peringatan akan perginya seorang hamba Tuhan yang setia, yaitu dari keluarga Bone. Kami berterima kasih kepada Tuhan dan hamba-Mu ini, Bapak Darmawan Bone, semasa hidupnya telah dipakai oleh Tuhan, telah setia kepada Tuhan sampai mati. Oh Tuhan, sesuai dengan apa yang telah tercatat dalam firman Tuhan, teladan yang dia teladani dari Paulus yang telah meneladani Kristus, mengatakan bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya Bapa, dari kesaksian-kesaksian yang kami dengar, dan kami boleh memastikan bahwa Tuhan sangat menyayangi. Tuhan mengangkat dia pulang ke surga supaya dia boleh lepas dari segala penderitaan di dunia. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Sekarang kami mohon Tuhan berkati keluarga yang ditinggalkannya dan kami semuanya yang telah datang memperingatinya. Tuhan Yesus Kristus, supaya itu menjadi teladan kami yang masih hidup, di mana kami boleh melayani Tuhan lebih setia lagi. Ya Bapa yang di surga, kami